Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua menjelang sore. Siang, Bu. Apa keadaan hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Nah, pada pembelajaran ini materi kita adalah upaya atau penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi itu materi pada siang hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu dulu ingin bertanya tentang pelingkaran atau pelanggaran hak dan kewajiban. Adakah anak-anak Ibu melihat kejadian atau pernah melakukan kejadian pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Setelah itu siswa mendukung upaya pemerintah dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban sebagai warga negara. Untuk itu, mari anak-anak Ibu simak, ada sebuah tayangan di depan ya, dan nanti disimak, diamati, juga dibaca dari buku pegangan siswa dan juga dari sumber yang lainnya tentang materi upaya pemerintah dalam penanganan kasus-kasus pengingkaran hak dan kewajiban sebagai warga negara. Diduga masalah ekonomi, seorang suami tega membunuh istrinya di Junjung, Sumatera Barat setelah menuduh pelaku menyerahkan diri ke polsek terdekat. Warga desa Junjung Simaru, Kecamatan Sumur Kudus, Kabupaten Junjung, Sumatera Barat, diingatkan kasus suami membunuh istrinya. Peristiwa berawal dihadasi tersinggung atas ucapan NY ke istrinya yang selalu merendahkan dirinya dan mendapatkan penghasilan. Pasangan suami istri ini sehari-hari bekerja sebagai pencari getah karet, namun Gafril merasa tersaingi oleh NY ke istrinya. Tadi sudah melihat kasus ya, nak? Mana kejadiannya? Si Junjung. Ya, di tempat kita sendiri. Pelanggaran apa tadi di sana itu? Pelanggaran apa yang terjadi? Pelanggaran apa? Kekerasan dalam rumah tangga. Baiklah, anak ibu sudah paham. Nah, kita lanjut. Apa upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara? Yaitu satu, tindakan terbaik dalam menegakkan hak dan kewajiban. Nah, anak-anak ibu, kalau sudah nanti kalau misalnya terlupa, ibu juga sudah ada kartu tugas kelompok. Ini diambil menurut kelompok masing-masing ya. Silakan duduk berkelompok tanpa ada suara. 14 Pak, 99. Alia, Dani, Pantoni. Perkenalkan, nama saya Salman Askar. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu siapakah yang harus bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yang akan dijawab oleh Tadi di lingkungan sekitar tempat bersangkutan. Bisa pertanyaannya diulang sekali. Bagaimana upaya kita? Apakah kelompok IJH ini sudah mengerti? Baik, hanya terima kasih kami ucapkan kepada masing-masing kelompok yang sudah berkenan untuk bertanya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Salah dan hilaf, saya mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku ya. Tadi sudah dijawab oleh teman Anda, siapa yang bertanggung jawab adalah seluruh unsur masyarakat, pemerintah. Jadi seluruhnya
Itu baiknya dari masyarakat. Bagaimana untuk mencegah terjadinya kekerasan rumah tangga? Yang pertama, yang punya pasangan tentu saling, kalau ada pasangannya tentu saling terbuka ya enggak? Tadi sudah jawab teman Anda. Lalu bercerita kepada orang terdekat, misalnya kepada orang tua ya kan? Kalau terjadi juga pelanggaran masih juga berlanjut, mungkin Anda yang perempuan bisa melaporkan kepada komisi perempuan, perlindungan perempuan. Lalu bawa anak-anak pergi dari rumah, meninggalkan rumah supaya dengan kasus kekerasan jangan terjadi lagi. Kalau bisa dipertahankan pernikahan, pertahankan. Kalau tidak, tentu dilanjut kepada proses peradilan agama. Kelompok ya. Ini dulu lah. Bisa goyang-goyangkan kaki, tangan dulu sebelum ini. Setelah ini nanti ada kuis buat Ananda semua. Ya relax dulu lah, relax. Goyang-goyangkan kaki, mungkin berlela. Iya. Goyangkan kaki. Sudah paham tentang materi tadi? Sudah ya, karena sudah dibahas bersama. Ibu ada 2 pertanyaan itu kuis, Anda jawab, kertasnya sudah saya sediakan. Nah ini 2 saja untuk siang hari ini. Nah dibagi aja ya. Ya dibagi karena ini apa saja. Buku disimpan, HP-nya juga disimpan. Ya, kalau bagi aja kertasnya ini disimpan ya. Sudah tidak ada lain, hanya kertas yang ibu berikan. Kertas yang diberikan saja, yang lainnya disimpan. Apa yang kurang? Kertas kurang ini. Ya, dipotong. Ya dikumpul dulu, tugas kelompok tadi dulu dikumpul ya, dikumpul. Iya dikumpul ya. Gimana? Iya bu, kertas apa ibu tadi? Kelompok ini mana tadi? Nah ini hasil dari 3 kelompok ya, bagus semua. Nanti dilaminatin ya, supaya bagus ya. Nah sudah, tidak ada buku selain dari kertas yang ibu berikan. Tolong disimpan. Masih kurang. Ya disimpan, diletak di belakang atau di bawah. Sudah. Ini dia disimpan. Kita yang saja. Nomor 1. Ya. Nomor 1. Ini soal saya ya. Nomor 1, tolong disimak dengan baik. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi kalau tidak adanya penindakan hukum? Apa yang akan terjadi kalau tidak adanya penindakan hukum bagi pelanggar hukum oleh aparat penegak hukum? Mau diulangi? Apa yang akan terjadi kalau tidak adanya penindakan hukum bagi pelanggar hukum oleh aparat penegak hukum? Yang kedua, apa upaya preventif? Apa itu preventif? Pencegah? Nah, apa upaya preventif? Apa upaya preventif? Ya, preventif itu pencegahan ya. Supaya kasus pembunuhan atau pengingkaran hak, tidak terjadi lagi.
Jadi apa upaya pencegahannya supaya kasus pembunuhan atau pengingkaran hak tadi hak untuk hidup tidak terjadi lagi. Selamat bekerja, tidak boleh kerjasama ya, tidak boleh lihat buku, cari di Google, tidak boleh, silakan isi masing-masing. Sudah selesai? Sudah ya? Kalau sudah selesai dikumpul ya. Pemerintah siapa? Benar-benar tegas melaksanakan pemberian hukum kepada para pelanggar. Jangan tebang pilih. Yang kedua, upaya pencegahan supaya kasus ini jangan terjadi lagi. Kasus pembunuhan lah seperti yang kejadian di Tamparungu, pas di kecamatan kita sendiri, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, yang biasanya kita hanya melihat, menonton di televisi, di YouTube, dan upaya pemerintah dalam penegakan pengingkaran kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Apa yang dapat disimpulkan pada hari ini? Ayo, tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Apa itu? Suranti. Ya, tadi Sinola sudah. Apa itu? Kita harus tahu dengan kewajiban kita, jangan menuntut hak ke orang lain saja. Ayat kesimpulannya kita harus menjalankan dulu hak, jangan menjalankan dulu kewajiban, baru kita menuntut hak. Lalu tanamkan dalam diri pentingnya tentang hak asasi manusia. Kalau kita sudah menanamkan dalam diri kita, maka tidak akan melakukan pelanggaran hak-hak orang lain. Pancasila. Ya, sudah paham? Sudah ya. Nah, itulah pembelajaran. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang pembelajaran hari ini? Sudah paham? Sudah ya? Nah, kalau sudah paham, selamat bertemu minggu depan. Minggu depan Anda sudah ujian PTS, berusaha dan berjuang ya enggak? Berusaha dan berjuang supaya apa yang menjadi hak kamu akan terpenuhi. Jalankan dulu kewajiban kamu, maka hak kamu akan mendapatkan hak yang lebih baik. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ya, untuk refleksi, keinginan saya murni D796 ada tertera di papan ya. Lagi keinginan saya nanti saya baca ya. Jadi jangan lupa kirim ke sana tentang refleksi diri Anda. Nah, untuk itu pembelajaran telah berakhir, sudah dapat kesimpulannya. Silakan berkemas-kemas, siapkan untuk pulang ya. Bersiap untuk pulang karena minggu depan persiapan ini untuk penilaian PTS penilaian tengah semester. Setelah itu baru kita akan melanjutkan materi KD2 tentang dan penegakan hukum Indonesia. Nanti silakan aja di rumah setelah PTS Anda membuat resume KD kedua. Ya, siap untuk pulang, bersiap. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu minggu depan.